Selamat pagi, salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja kategori 2 PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Si Arnila Hagu. Saya mengabdi di SMP Negeri 2 Mandehe Utara, Kabupaten Nias Barat. Pada kesempatan kali ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja kategori 2 PPG dalam jabatan tahun 2022. Dan di sini saya akan menunjukkan kartu ujian kinerja. Saya mengambil materi bab 2, norma dan keadilan, dengan submateri bagian C dengan judul perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk lebih jelasnya, saya langsung melaksanakan praktik mengajarnya di kelas. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Pak Ibu. Selamat pagi, Bu. Pagi. Pagi, Alfi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Luar biasa, semua dalam keadaan sehat. Nah, itu yang kita harapkan setiap pagi itu kita datang ke sekolah dalam keadaan sehat. Makanya harus selalu sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita akan berdoa. Jadi siapa di antara anak-anak ibu yang memimpin kita dalam doa? Saya, Bu. Nah, ini Putri, silakan. Nggak sampai di sekolah ini. Ya Bapak itu semoga karena kekuatan kami melahirkan semata-mata bisa sembuh kepada kami semua. Ya Bapak semoga lagi juga Tuhan kami akan memulaikan pembelajaran kami ke Tuhan yang selalu memberikan kami kepintaran, kecerdasan sehingga kami bisa mengikuti semua les mata pelajaran kami pada hari ini. Terlebih juga guru-guru kami Tuhan Engkau berikan mereka kekuatan, kepintaran sehingga mereka bisa membimbing dan mengarahkan kami dengan baik sesuai dengan kehendak di dalam surga. Terima kasih Bapak di dalam kami berdoa dan mengucap syukur dan mulia. Amin. Ibu akan absen, jadi silakan dengarkan namanya masing-masing. Rizka Alfarianzai, Hadir, Bu. Fitri Mawarnizai, Hadir, Bu. Nahason Brianjela Hagu, Hadir, Bu. Apriani Lase, Hadir, Bu. Mitra Kasih Setia Hagu, Hadir, Bu. Lena Fif Olivia Warubu, Hadir, Bu. Indri Putri Halawa, Hadir, Bu. Yerlina Halawa, Hadir, Bu. Lenawati Lahagu, Hadir, Bu. Ardi Gula, Hadir, Bu. Serius Jaya Warubu, Hadir, Bu. Suma Febri Lahagu, Hadir, Bu. Alvin Damai Saputra Warubu, Hadir, Bu. Agrila Kasih Maria Warubu, Hadir, Bu. Jernih Marnita Warubu. Hadir, Bu. Nah, yang hadir saat ini cuma 16 orang. Jadi absen 1 orang, yaitu Niska Surya Warubu. Kenapa tidak datang si Niska? Nak? Hadir, Bu. Ada suratnya? Ada, Bu. Nah, itu ya, si Niska sakit. Mungkin karena si Niska tidak menjaga kesehatan. Nah, untuk anak-anak ibu jangan lagi sampai ada yang sakit di antara anak ibu yang sudah hadir hari ini. Jadi makanya sebelum berangkat ke sekolah itu selalu harus sarapan pagi. Nah, setelah ibu absen, ibu minta dulu untuk membangkitkan semangat kita. Jadi siapa yang membawa kita sebuah lagu wajib nasional? Saya, Bu. Indonesia tanah air bintang. Tiga, ya. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak
Indonesia tanah air kita. Nah, siswa-siswa Ibu, kalian tahu bahwa kita ini adalah warga Indonesia? Nah, sebagai warga Indonesia itu kita harus mencintai negara kita, Indonesia kita sendiri. Nah, makanya di sini untuk mengenang semua perjuangan para pahlawan kita yang dulu itu sampai sekarang kita sebagai pelajar harus tetap mengingat selalu perjuangan para pahlawan kita itu untuk menyanyikan lagu-lagu wajib nasional kita. Jadi dengan menyanyikan lagu wajib nasional, semangat kita untuk belajar bangkit kembali. Jadi siapa yang ingin sukses di antara anak ibu sini? Saya, Bu. Nah, Ibu perhatikan semua ingin sukses. Ya, Bu. Nah, tahu caranya supaya sukses? Tidak tahu. Nah, ada yang tahu, ada juga yang tidak. Nah, menurut si Aquila, bagaimana caranya supaya siswa itu bisa sukses? Belajar dengan keras. Belajar dengan keras. Siapa lagi yang bisa memberikan tanggapan? Saya, Bu. Nah, si Mitra. Tidak bermalas-malasan. Tidak bermalas-malasan. Nah, ada dua yang kalian sebutkan tadi mengenai tips kita sebagai siswa untuk menuju kesuksesan itu, yaitu belajar dengan giat dan tidak bermalas-malasan. Nah, sudah jelas kalau siswa atau anak ibu semua belajar lebih giat, sudah jelas kita punya masa depan yang cerah, masa depan yang baik. Nah, orang yang malas belajar atau tidak mau belajar itu masa depannya itu suram. Artinya dia tidak punya harapan dalam hidupnya untuk merubah nasibnya saat ini menjadi lebih baik. Nah, yang kedua tadi tidak bermalas-malasan. Nah, di zaman sekarang kita itu dijajah oleh kemalasan diri kita sendiri. Nah, itulah kemalasan itu supaya dihindari. Kita sebagai siswa, sebagai generasi penerus bangsa ini harus benar-benar semangat dalam belajar dan memperjuangkan, mempertahankan kemerdekaan negara kita Indonesia ini. Nah, sudah jelas itu semua? Sudah. Ingat itu ya, jangan bermalas-malasan dan harus tetap giat belajar. Nah, sekarang kita masuk pada materi. Materi kita hari ini mengenai perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita masuk pada materi ini, Ibu ingin menanyakan kembali kepada anak-anak Ibu semua, siapa yang masih ingat apa materi kita minggu lalu? Saya, Bu. Nah, ada si Friska, ada Jermita, ada Aquila, ada si Mitra. Nah, si Friska nih. Baik, Bu. Baik teman-teman semua, materi yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya yaitu mengenai norma dalam kehidupan bermasyarakat, di mana norma ini ada 4 macam, yaitu yang pertama norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan yang terakhir yaitu norma hukum. Dan keempat norma ini harus kita lakukan dalam kehidupan bermasyarakat, yang artinya di sini yaitu norma ini harus kita terapkan misalnya saja dalam interaksi kita dengan sesama masyarakat. Demikian. Nah, itu adalah materi kita minggu lalu tentang norma dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, jangan hanya perempuan aja yang masih ingat materi lalu ya. Laki-laki juga. Ada di situ si Nahason, ada si Ardi. Nah, bagaimana Ardi? Masih ingat materi minggu lalu? Masih, Bu. Nah, apa yang masih kamu ingat? Tentang norma agama. Norma agama. Nah, apa itu norma agama? Nah, Norma agama itu seperti beribadah. norma agama itu yang penting tentang keimanan kita kepada Tuhan. Nah, banyak sekali contoh-contoh norma agama itu. Contohnya, datang ke gereja, saling menghargai dan menghormati agama lain. Itu adalah mengenai norma agama.
Nah, si Aquila. Baik teman-teman, pelajaran kita bermula yaitu tentang norma dalam kehidupan bermasyarakat. Ada 4 norma, yaitu norma hukum, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama. Yang dimaksud dengan norma kesusilaan yaitu ketika seorang akan berbohong, sebenarnya hatinya ingin menyurahkan kebenaran apabila menuruti suara hati seseorang. Demikian. Nah, tepuk tangan dulu untuk. Nah, itu percaya yang masih 2 orang tadi yang si Mitra dengan Jernih Marita sudah tahu ya materi kita minggu lalu. Jadi jawabannya hampir sama dengan si Priska dan si Aquila ya. Nah, sekarang hari ini kita masuk pada materi perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita masuk pada materinya, terlebih dahulu silakan mari kita perhatikan bersama apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, silakan diperhatikan di depan. Yang pertama di sini, siswa mampu mengidentifikasi perilaku norma dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah dengan mengamati gambar dan video pembelajaran dengan baik dan benar. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga dengan mengamati gambar dan video pembelajaran dengan baik dan benar. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat dengan mengamati gambar dan video pembelajaran dengan baik dan benar. Yang keempat, siswa mampu mengidentifikasi perilaku sesuai norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan mengamati gambar dan video pembelajaran dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, dengan mengamati PowerPoint yang disajikan guru, siswa mampu membuat contoh poster berupa yang dikerjakan nanti di LPD tentang perilaku-perilaku atau gambar-gambar yang sesuai norma dalam tujuan pembelajaran kita yang terakhir tadi. Dengan mengamati video atau gambar yang disajikan, yang ibu sajikan nanti di depan atau yang ibu tayangkan, siswa mampu membuat contoh gambar perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu nanti yang akan kalian kerjakan dalam kerja kelompok. Itu ya, Naya? Iya, Bu. Nah, sekarang kita masuk pada materinya. Nah, materi kita hari ini tentang perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu tanya dulu. Sebelum Ibu jelaskan secara lebih mendetail lagi, siapa yang bisa menjelaskan sedikit apa sih perilaku sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari? Ini mengandung bagaimana sikap kita, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan juga berbangsa dan bernegara. Ada yang bisa? Saya, Bu. Nah, si Priska ini pintar sekali. Silakan Priska. Baik, Bu. Baik, menurut pendapat saya sendiri, norma-norma itu dalam kehidupan sehari-hari dapat diartikan sebagai kita ini sebagai masyarakat harus menerapkan yang namanya norma-norma dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam masyarakat, di lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, dan juga di lingkungan sekolah, di mana norma ini adalah berkaitan atau bercakupan dengan sikap-sikap yang bertindak positif dan tidak melakukan hal-hal buruk yang berkaitan dengan hal-hal negatif. Misalnya norma kesopanan. Norma kesopanan ini contohnya ketika kita melewat di depan orang yang lebih tua dari kita, maka kita akan meminta izin atau meminta permisi terlebih dahulu. Begitulah yang bisa saya sampaikan. Baik, tepuk tangan dulu. Nah, itu adalah contoh sekalian pengertian norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, yang lain juga harus tahu apa itu yang bisa saya pelajari dengan norma ini. Setidaknya kita memahami apa norma yang berlaku di dalam keluarga kita. Nah, menghormati dan menghargai orang tua itu apakah termasuk norma dalam kehidupan keluarga? Nah, termasuk. Sebenarnya norma ini yaitu diawasi, yaitu perilaku dan tingkah laku kita, gerak-gerik kita yang sedang kita lakukan setiap hari. Nah, bagaimana cara kita sopan kepada guru, bagaimana cara kita menghargai teman sebangku kita, teman kelas kita. Nah, itu juga merupakan norma. Nah, norma itu berupa aturan yang mengatur tingkah laku kita setiap hari. Nah, makanya materi kita hari ini lebih ditekankan dengan perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, silakan dibuka bukunya halaman 58 bagian C. Sudah membuka buku semuanya? Sudah, Bu. Nah, di situ ada materi yang kita bahas hari ini. Nah, di situ sudah dijelaskan apa saja norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Jenis-jenis norma itu ada sebanyak 4. Yang pertama norma Kejujuran. kedua Kesopanan. yang ketiga Agama. dan yang keempat Hukum. nah, norma hukum. Nah, keempat norma hukum, norma ini tidak boleh dipisahkan. Artinya saling berkaitan satu sama lain. Mulai dari norma kesusilaan, kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Semuanya saling bergantungan. Nah, makanya itulah norma-norma yang mengatur tingkah laku kita dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, bagaimana, sudah paham dulu sampai di situ? Sudah, Bu. Bisa dijelaskan lagi? Bisa, Bu. Nah, untuk membakar lagi semangat kita supaya lebih giat belajar, kita akan melakukan dulu ice breaking. Nah, dengan judul potong bebek angsa. Nah, itu ya, potong bebek angsa masak di kuali. 1, 2, 3. Potong bebek angsa, masak di kuali. Nona minta dansa, dansa 4 kali. Sorot ke kiri, sorot ke kanan. La 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 la. Udah, silakan. Karena kita sudah semangat kembali, jadi kita akan melanjutkan materi kita tentang norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari tadi. Nilai ketuhanan yang Maha Esa itu terdapat pada norma yang mana? Agama. Nah, itu yang Ibu jelaskan tadi, bahwa keempat jenis norma itu tidak boleh dipisahkan. Harus saling ada keterkaitan. Pokoknya tidak boleh dipisahkan. Harus sama-sama selaras. Karena itu adalah yang selalu mengatur tiap tingkah laku dan perilaku kita. Baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, dan juga di lingkungan berbangsa dan bernegara. Nah, silakan diperhatikan di sini ada beberapa contoh gambar perilaku norma dalam kehidupan sehari-hari. Sudah terlihat gambarnya? Nah, bagaimana menurut kalian yang ada di gambar itu? Jadi yang ada di dalam gambar itu adalah ada 2 orang anak yang saling membantu dan itu terkait dengan norma dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada 2 orang anak-anak yang saling membantu. Nah, mereka ini perilaku yang sudah mereka tunjukkan pada gambar ini, mereka saling berbagi, yaitu mereka sudah menunjukkan sikap norma itu dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang selalu kita pelajari dalam hal norma ini. Artinya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, baik itu dari tutur kata kita, tingkah laku kita, gerak-gerik kita itu diatur oleh norma. Nah, bagaimana kalau seandainya norma itu tidak ada dalam kehidupan kita? Bagaimana kehidupan kita ini?
kacau, suram, tidak ada apinya. Nah, hancur. Nah, makanya di sini kita belajar mengenai norma-norma ini. Jadi Ibu harap perilaku siswa-siswa Ibu di kelas ini bisa berubah setelah mempelajari apa itu norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, apa itu jenis-jenis norma, dan apa juga perilaku yang sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, silakan kalian belajar sendiri nanti di rumah apa saja begitu banyaknya contoh-contoh yang berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai di sini penayangan gambar. Baik, silakan anak-anak Ibu perhatikan ada sebuah video di sini. Nanti video ini tentang penjelasan atau mengenai LKPD yang akan dikerjakan oleh kelompok, yang akan kalian kerjakan per kelompok mengenai menempelkan foto-foto perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari dalam kertas manila. Nah, itu adalah video tentang norma-norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Ibu akan bagikan petunjuk mengerjakan LKPD-nya yang akan kalian tempelkan di kertas manila. Nah, terlebih dahulu Ibu akan bagikan kelompok. Yang kelompok pertama, Priska, Lenafif, Indi, dan Serius. Kelompok yang kedua, Lenawati, Jerlina, Aprielilase, dan Jerni Marnita. Yang kelompok yang ketiga, Abwila, Grace, Alvin, dan Suma Febri. Dan kelompok yang keempat, Fitri Mawarni. Nah, karena kalian sudah semua membagi kelompok, sudah menyusun kelompoknya, jadi Ibu akan bagikan LKPD atau langkah-langkah mengerjakan LKPD yang akan kalian kerjakan di kertas manila. Nah, silakan dikerjakan per kelompok.
Nah, bagaimana sudah mengerti langkah-langkahnya? Nah, bagaimana sudah siap? Nah, kenapa serius? Lagi sakit? Ya, Bu. Nah, kalau mau batuk ya, silakan keluar dulu sebentar ya, nggak apa-apa ya. Semua? Luar biasa. Nah, siapa kelompok yang duluan tampil ke depan? Nah, kelompok satu silakan ke depan. Baik teman-teman semua, ini adalah hasil proyek kita kelompok satu. Dan kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang ada pada gambar ini adalah contoh gambar-gambar norma yang sesuai dengan dalam kehidupan sehari-hari teman-teman. Di mana norma yang sesuai dalam kehidupan sehari-hari itu ada di lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, dan juga dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Untuk gambar yang pertama yaitu gambar perilaku yang sesuai dengan norma di lingkungan sekolah. Jadi ini gambarnya adalah gambar beberapa siswa yang sedang bergotong royong membersihkan halaman kelas. Untuk gambar yang kedua yaitu gambar di lingkungan keluarga, yaitu membantu kedua orang tua untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Untuk di lingkungan masyarakat yaitu menyapa atau meminta izin kepada orang yang lebih tua dari kita serta menghormati orang yang lebih tua dari kita di lingkungan masyarakat. Untuk yang terakhir yaitu di lingkungan berbangsa dan bernegara, yaitu ini gambarnya yaitu tidak menerima budaya-budaya dari bangsa lain, tetapi lebih menjunjung dan bangga menampilkan budaya dari bangsa sendiri. Demikian hasil presentasi kami, dan jika ada pertanyaan dari teman kami juga kami tepuk tangan untuk kelompok satu. Nah, silakan ke belakang. Kelompok dua dulu ya. Jadi kelompok empat. Nah, silakan kelompok dua. Baik teman-teman semua, inilah hasil diskusi kami dari kelompok dua. Yang dimana yaitu macam-macam norma yang ada dalam masyarakat ada 4, dimana yaitu norma dalam lingkungan sekolah, norma dalam keluarga, norma dalam berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah norma yang ada dalam sekolah, di mana gambaran pertama adalah menunjukkan norma yang ada di lingkungan sekolah, di mana beberapa siswa yang menyapa guru dan beberapa siswa yang saling bekerja sama untuk mengatasi sebuah mata pelajaran atau mereka saling berdiskusi mengenai sebuah mata pelajaran yang sulit untuk dijelaskan. Yang kedua, contoh norma dalam keluarga, yaitu membantu pekerjaan rumah dan menghormati menyayangi kedua. Baik teman-teman, ini hasil
kelompok kami dan kelompok 3, yaitu contoh perilaku norma dalam kehidupan sehari-hari dan contoh perilaku norma dalam bangsa dan bernegara. Contoh norma dalam kehidupan sehari-hari, contohnya dalam lingkungan, contohnya seperti ini, kita sedang bergotong royong untuk lingkungan. Dan contoh dalam sekolah, yaitu contohnya seperti ini, kita sedang bekerja kelompok. Baik, saya akan menjelaskan contoh perilaku bangsa dan bernegara. Contoh gambarnya seperti ini. Gambar ini menunjukkan mempertahankan NKRI sendiri, dan gambar yang ini mempertahankan budaya sendiri. Demikian. Baik, hanya itu saja yang bisa kami jelaskan. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, bisa. Kita ke kelompok. Teman-teman semua, sekarang kami akan menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 4. Jadi pada saat ini kami akan menyampaikan apa saja contoh-contoh norma dalam kehidupan sehari-hari, di mana norma itu ada dalam lingkungan sekolah, dalam lingkungan keluarga, masyarakat, dan lingkungan berbangsa dan bernegara. Jadi contoh norma yang ada dalam lingkungan sekolah adalah memakai seragam sekolah, bekerja kelompok, mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Jadi contoh norma dalam lingkungan keluarga yaitu membantu orang tua atau membantu pekerjaan. Demikian yang bisa saya jelaskan. Saya akan menjelaskan contoh norma dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat dan berbangsa dan bernegara. Sekarang saya akan menyampaikan contoh norma dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya adalah di bagian ini, yaitu adanya masyarakat yang saling mematuhi aturan-aturan yang ada dalam lingkungan masyarakat. Contohnya adalah di desa, yaitu mengikuti setiap rapat yang diumumkan di desa. Sekarang saya akan menjelaskan juga contoh norma dalam kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara. Contohnya itu di bagian ini, di mana ada seseorang yang mengikuti aturan-aturan yang ada dalam negara, yaitu contohnya adalah tidak melakukan korupsi dan melarang untuk melakukan tindakan yang tidak baik. Jadi demikian yang bisa kami sampaikan. Dan sekarang jika ada pertanyaan dari teman-teman kami persilahkan. Saya punya pertanyaan. Baik, saya dari kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 4. Pertanyaan saya yaitu, apa yang kita lakukan sebagai seorang siswa yang sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman kami Rizka Alfarizai dari kelompok 1, di mana pertanyaannya yaitu apa saja perilaku yang bisa kita lakukan sebagai siswa yang berkaitan dalam norma-norma. Baik, saya akan menjawabnya. Jadi contohnya adalah memberi salam kepada Bapak Ibu guru sebelum dan sesudah pertemuan, dan itu terkait dalam norma kesopanan. Jadi demikian. Jika masih ada lagi, kami berikan kesempatan. Nah, bagaimana, sudah jelas semua? Sudah, Bu. Luar biasa ya, tepuk tangan. Itu tadi hasil dari kerja kelompok berupa proyek yang telah kalian kerjakan di kertas manila. Nah, hasil dari kerja kelompok kalian silakan langsung kalian tempel di dinding kelas. Nah, bagaimana, sudah siap? Kerja kelompok yang telah kalian kerjakan. Nah, sekarang Ibu punya lembar soal evaluasi tentang yang telah kita pelajari hari ini. Jadi Ibu bagikan ini dikerjakan secara pribadi. Waktunya tidak lama, hanya 5 menit, jadi segera diselesaikannya. Nanti nilainya akan Ibu tampilkan di kelas, di grup kelas kita masing-masing, dan Ibu akan bagikan nanti. Nah, bagaimana, sudah siap? Sudah. Nah, silakan langsung diserahkan di depan.
Karena kita sudah selesai pembelajaran kita hari ini, jadi siapa yang bisa menjelaskan kembali apa inti dari materi kita hari ini? Ada? Nah, sini silakan. Kalian sebagai siswa dan ibu juga harus kita sama-sama saling belajar. Terlebih-lebih kalian sebagai siswa yang masih belajar SMP. Jadi intinya kita harus tetap semangat dengan luar biasa supaya masa depan kita cerah dan cemerlang. Amin. Amin ya. Jadi kita ada buku masing-masing, kita punya buku paket di rumah. Jadi silakan diulang-ulang kembali materi-materi yang telah kita pelajari, terlebih materi yang telah kita pelajari hari ini. Jadi minggu depan kita masuk pada bab 3. Nah, materinya silakan dibaca-baca di rumah biar kalau kita masuk minggu depan materinya langsung nyambung dan kalian bisa mengerti apa maksud dari materi tersebut. Nah, sebelum kita pulang, siapa yang akan memimpin kita dalam doa? Saya surga dan kembali mengucap syukur Bapa atas kasih karunia-Mu kepada kami Bapa. Bapa telah menolong dan kami semua. Ya Bapa, segala yang telah kami pelajari hari ini kiranya menjadi terang langsung bagi kami. Amin. Demikian saja materi kita hari ini. Jangan lupa selalu belajar di rumah. Jadi minggu depan, hari Selasa depan kita masuk lagi bidang dan materi yang bab 3 ya di materi kita PKN. Nah, baik kita boleh pulang. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu.